Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban menghemat energi. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari manfaat energi matahari. Sebelum kita mempelajari tentang kewajiban menghemat energi, kita ulang lagi ya pelajaran sebelumnya, yaitu manfaat energi matahari. Apa saja manfaat energi matahari? Ya, benar sekali. Manfaat energi matahari atau manfaat panas matahari digunakan manusia untuk berbagai keperluan. Misalnya bisa mengeringkan pakaian, menjemur ikan asin, dan salah satunya adalah membangkit listrik tenaga surya. Sedangkan hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban menghemat energi. Energi yang digunakan berasal dari sumber daya alam. Artinya, energi tersebut berada di sekeliling kita semua. Contoh sumber daya alam diantaranya minyak bumi, gas alam, pohon, dan air. Kenapa kita harus menghemat energi? Karena persediaan energi harus tetap terjamin. Sumber energi harus tetap tersedia agar kebutuhan kita setiap hari tidak terasa kekurangan. Energi tidak terbarukan merupakan energi yang akan habis dan tidak ada cadangannya. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan energi tidak terbarukan. Mengapa seperti itu? Karena sifat minyak bumi, gas alam, dan batu bara itu bukan sifatnya bersifat sementara. Kalau kita tidak menghemat energi, maka kita akan kehabisan dan merasa kekurangan. Seperti itu. Oleh karena itu, penggunaan sumber energi harus diatur sebaik mungkin. Menghemat penggunaan energi termasuk kewajiban yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu apa itu wajib? Ya, wajib itu adalah perlakuan atau kegiatan yang apabila kita melaksanakannya itu mendapat pahala, sedangkan jika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Ada beberapa cara menghemat energi, yaitu yang pertama, mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan karena bersifat mubazir atau menyia-nyiakan energi yang tidak terpakai. Yang kedua yaitu mematikan lampu ketika tidur. Menggunakan lampu hemat energi. Yang keempat, tidak menonton televisi hingga larut malam. Jadinya kita harus menonton televisi seperlunya saja. Kalau kita sudah merasa kelelahan, sebaiknya televisinya dimatikan. Yang kelima itu mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Yang keenam, tidak menyalakan peralatan listrik yang banyak di waktu malam. Selanjutnya yaitu menjaga kelestarian sumber energi. Dari tadi kita sudah belajar tentang kewajiban menghemat energi. Sekarang kita harus belajar bagaimana cara melestarikan energi tersebut. Berbagai kegiatan memerlukan bahan bakar dan listrik.
terutama belajar, apalagi belajarnya di tengah malam atau pada malam hari. Berbagai bahan bakar dan listrik sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada malam hari, rumah terang benderang. Terang karena cahaya lampu listrik. Kalau siang hari, rumah terang benderang karena adanya energi matahari. Lampu listrik mengeluarkan cahaya karena ada energi listrik. Bahan bakar dan listrik merupakan sumber energi. Penggunaan bahan bakar dalam waktu lama akan cepat habis karena seperti yang kita jelaskan tadi, yang kalian dengarkan tadi, sifatnya bersifat sementara karena energi tidak terbarukan, merupakan energi yang akan habis. Energi apa Bu yang terbarukan? Energi matahari. Itu adalah energi yang terbarukan, yaitu energi yang tidak akan habis karena bersifat lama. Kelestarian sumber energi di bumi harus dijaga agar sumber energi tidak tercemar. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan sebelum kita melanjutkan pembelajaran? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Sumber energi yang dilestarikan akan selalu tersedia dalam jumlah banyak, sehingga kebutuhan manusia akan terpenuhi. Menjaga kelestarian energi bisa dimulai dari kebiasaan di rumah, seperti halnya tadi. Kita harus mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan, mematikan lampu ketika tidur, menggunakan lampu hemat energi, tidak menonton televisi hingga larut malam, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, tidak menyalakan peralatan listrik yang banyak di waktu malam hari. Beberapa usaha untuk menghemat energi juga bisa diterapkan, yaitu dengan cara menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. Yang kedua, mematikan alat-alat listrik bila tidak digunakan. Yang ketiga, kamar kosong tidak perlu diberi penerangan kecuali penerangannya asli atau penerangan dari sumber energi matahari. Menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Mematikan keran air apabila selesai digunakan. Yang keenam, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Selanjutnya itu menggunakan kompor yang hemat energi. Kenapa kompor kok termasuk sumber energi? Karena kompor menggunakan gas alam. Seperti itu. Mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan merupakan salah satu menghemat energi, juga sebagai menjaga kelestarian sumber energi agar kita tidak terlalu boros menggunakannya, dan supaya kita tahu cara untuk menghemat energi dan menjaga kelestarian sumber energi. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Iya, sudah ingat semua ya. Sedangkan untuk menjaga kelestarian sumber energi, kita harus menggunakan alat-alat sumber energi dengan baik
dan tidak berlebihan. Baiklah, sekian dari pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.